Halo guys, welcome to Kiju Kiju. Ya, ini jam berapa sih? Jam setengah empat. Empat. Iya bro, ya whatever lah. Ah, rasanya gue mau tidur gara-gara masih hujan seharian. So ya whatever lah. Gue Kizuna Ridwan Sen Kijume. and ya akhirnya ini kisah-kisah ketiga dan ya oke, main topiknya dua ya, tapi subtopiknya bakalan panjang banget ini, sumpah subtopik bakalan panjang. So ya saya Iman mungkin baca main topik yang pertama baru oke udah. Nekopoy buka audisi VTuber. Ya, Nekopoy yang itu. Yang itu. Ya tahu kan, saya itu pasti tahu. Nekopoy yang itu. Bukan yang lain. Ini udah dari minggu lalu tapi ya di cancel gara-gara kemarin udah panjang kali. By the way untuk movie film rap nggak jadi gua bahas minggu ini. Gak usah gua bahas lagi soalnya karena udah telat seminggu, udah banyak terlalu ngasih like, soalnya gua rencananya mau duluan tapi karena udah banyak yang duluin, so ya nggak jadi sih. Itu apa juga kan. So ya main topik kedua, si Zaki Kanon berhenti dari D4DJ. Ini berita yang sangat besar dari dunia persenan, terutama dari projectnya Busirat nih, benar-benar terkejut banget si Zaki Kanon berhenti dari project D4DJ dan semoga aja nggak jadi kabar buruk juga dari pihak Rosalia. Si Zaki Kanon tuh bagi kalian yang nggak tahu dia adalah ini keyboard baik di D4DJ baik maupun di Rosalia. So dia dua-duanya sama-sama jadi keyboard di D4DJ maupun Rosalia. Dan salah satu alasan utama gue ngikuti D4DJ semangat banget adalah gara-gara si Kanon. Dia itu adalah seiyuu yang fun banget, bikin ketawa, kepolosannya dia itu seru banget untuk diikuti. Dan semoga aja dia juga gak keluar dari Rosalia. So, kalau misalnya dia keluar dari Rosalia, ini bakalan jadi kedua kalinya Rosalia kehilangan keyboard. Soalnya Rosalia udah sekali pernah kehilangan keyboardnya gara-gara sakit berhenti. Dan diganti Kanon, dan gue harap Kanon gak berhenti juga. Soalnya, gue gak tahu mau bilang apa. Rosalia udah 2 kali ganti member. Pertama Yurisi, base mereka yang kita cinta banget Yurisi. Live terakhir Yurisi gue nggak bisa nangis gue itu well. So ya itu dia subtopik, ada banyak. Ya ini subtopiknya sih bakalan panjang. So ya, let's start I guess. Let's start. Ya, oke. So, ya mungkin gua bakalan mulai dari ngucapin selamat ke Shizuka Mimori, seiyuu favorit gua. Nah, kemarin kalau nggak salah tanggal 19 dia sudah ngepost bahwasannya dia sudah lahiran, dan ya gue ucapin selamat aja anak laki-laki, and that's it. Nih kayak kamu berarti. Woi, lu kan laki-laki gitu. Iya maksudnya kan kayak lu kan laki-laki. Nggak salah kan, dia cowok kan cowok. Like what the F man? Bukan nyambungnya kayak nggak Kelas ini sama kan? joknya aneh banget, sumpah. Joknya aneh banget. Entahlah. So ya, gue mau mulai dengan bilang itu aja. So ya, berikutnya mungkin gue bakalan masuk ke Honkai dulu. Gue mau selesaiin Honkai ini sebentar aja sih. Honkai, kalau nggak salah tadi pagi sih gue belum. Simon kurasa udah nonton Pro Armad. Udah kah? Belum. So ya berarti bareng juga. Dan seperti biasa Facebook mengganggu banget. Itu enggak sih dari Chrome ya? Itu tadi kan tap Chrome. Bentar. By the way, minggu ini gue lagi setengah ngantuk, jadi nggak usah banyak cakap lah. Paling nanti apa anime masterpiece. Kiana cantik banget, Cok. Iya. Kemarin ada juga ya, tapi idol. Oh, itu konsepnya doang, ini kan lain konsep. Alicia ya. Simple sih. Tanggal berapa? Tanggal 27. So, 7 hari dari sekarang. Global Premiere. Oke, OTC. Oke. UTCA. Sebenarnya gue selalu lupa. Inilah, bukan apa masa. Wow, seriously, aku benci banget. Bodoh lah. Google Chrome
lama-lama gue uninstall, udah gue pindah ke Brave 100% biar mampus itu. Ngeselin sumpah. Apa ya? Gue ini minggu ini memang sedikit sih. Kenapa? Karena gue yakin yang subtopik anime Master Piece itu bakalan panjang bacotannya. So ya mungkin kita pindah ke Bang Rim. Bang Rim, Morphonica Second Band Story Fly with the Night sudah rilis. Ini ada hari pertama 1000 star. Lagunya juga ada rilis. Ini gacanya ya gue ampas. Lagi pula gue juga gak ada main sih. Gue terakhir kali main itu cuman pas gacha banner Samar yang kita buat video. Samar apa sih, Vario itu. Udah berapa bulan sih itu? Udah 3 bulan probably. Mari kita lihat. Mana dia? Salah 1 bulan kok baru. Hampir 2 bulan sih sebenarnya. Udah hampir 2 bulan sini. So ya. Yeah. Dan again, ini udah gua klik loh, jangan tanya lagi. Masih aja. Jijik gua. So ya kalau kalian mau ini, kalian bisa lihat ini dianya. Ini berapa chapter sih gua lupa. Dan karena ini second band story seharusnya ngebuka lagunya juga harus selesai event, which is well gua gak akan main. Lagunya apa yang baru? Ya Fly with the Night. Iya, cuma itu satu kan? Iya, satu sih lalu. Aha. Ini salah satu lagu favorit gua juga. MPV juga mantep banget. So ya kalau kalian mau gacha silakan. I mean to be fair, type-nya itu type happy sama kayak type yang mereka pakai pas ini debut mereka. So kalaupun gua dapet Mas Hero-nya probably nggak akan gua pakai karena gua udah ada Mas Hero inisial yang tipenya sama dan udah max. So sebenarnya tujuannya tuh koleksi aja. Jadi kalau nggak dapet pun ya no problem. Yang mana memang udah nggak dapet. Lagi pula nggak gua buat video cuma sekali gacha atau apa sih, sekali gacha dibuatkan video. Malah ampas lagi. Melampas lagi sekali ampas, mending sekali hoki ya kan. Apa sih? Apa lagi? Ini minggu ini benar-benar. Oh my god, harus kok gue balas. Oh my god. You know what? Mari kita apa? Kabar buruk nih bagi player review Starlight. Ada kabar baik atau kabar buruk? Mau yang mana dulu? Kabar buruk dulu lah. Makin dead game review Starlight. Gua udah dikasih gua udah dapat screenshotan dari leader gua, leader truk gua ada di server JP. Truk review HP-nya naik. Like what's wrong with you guys? Seriously. So ya, truk review itu tingkat kesulitannya dinaiki, darahnya makin tebal. So good luck, kalian gak akan bisa nge-kill truk review dengan 3 turn lagi di div 3. So ya matilah kalian, matilah gua nggak tahu juga mau bilang apa. I mean gamenya udah cukup dead. Ini lihat ini server global udah depresi, pingin nyari pingin apa banyak player comeback lagi, makanya buat event kayak gini. 3.000 satu kali gacha bener movie nggak guna bagi gua. Tiket juga mana tahu kan step-nya. So ya bagi gua ini juga ya gitulah. Di saat server global depresi, server JP malah meningkatkan kesulitan, makin dead game ya, sumpah makin dead. So ya truk review bulan depan itu nggak ingat bulan depan itu truk reviewnya tipe apa sih? Kalau nggak salah musuhnya tipe cloud. Berarti weaknya apa itu? Antara moon atau ini sih. So ya intinya kalau nggak salah truk bulan depan itu tipe cloud. Weaknya apa? Tipenya apa ya, pikiran sendiri. Cloud itu weaknya kemana? Gue lupa, gue nggak hafal soalnya. Banyak ada berapa sih? 7 tipe kan? Dia ada 7 elemen kalau nggak salah di review, jadinya gue nggak hafal ininya kemana weaknya. Dan ini juga ada event ini, kalau nggak ya kemungkinan besar sih nggak dapat. So ya kalau kalian mau ikut silakan lagi pula. Dikit banget cuma 200 sampai F gacha 55 apa gunanya. Nggak worth it. Mending yang kemarin yang bulan lalu itu baru banyak. Cuman nggak dapat juga sih gua. So ya there's that. So ya intinya kabar buruk review Starlight makin ampas dan truk review makin mati. Untuk bulan ini masih aman, bulan depan itu truk reviewnya makin tebal. Dan kata leader gua kalau kalian player biasa kemungkinan besar nggak akan bisa 3 turn kill untuk div 3. So ya kayaknya div 3 bakalan jadi terasa kayak div 4. Untuk kabar baiknya, gue nggak tahu nih kabar baik atau agak. Future Stage Girl telah masuk ke server N, dan seperti biasa, yang kalau kalian ngikuti server JP kalian pasti udah tahu Future Stage Girl pertama adalah si Stella.
Feature stage goal untuk sekarang masih Sigvald. Kita belum tahu apakah sekolah lain juga bakalan dapat penerus. Untuk sekarang yang baru dapat penerusnya itu adalah si Sigvaldnya. Sekolah lain masih belum ada penerusnya. Ini dia yang di atas, ini dia penerusnya. Penerus ini kan yang member era sebelumnya, ini yang era baru. Dan kalian, saran gua kalau kalian mau ngikuti meta, kalian simpan Star Games kalian ya. Kalau gua sih lebih banyak gacha ini, gacha apa? Karakter-karakter yang gua bener favorit aja. Untuk feature stage girl untuk Stella ini nggak terlalu kuat, kalau kalian mau skip no problem. Tapi nanti bakalan ada feature stage girl yang itu OP-nya kebangetan, like for real. Kalau kalian mau nge-save, saran gua nge-save itu, gua lupa itu yang senjatanya bumerang, entah yang senjatanya dual tongkat, lupa gue yang mana. Intinya kayaknya antar dua itu sih, antara yang pakai bumerang senjatanya atau yang dual tongkat. So ya, kalau yang ini kalian skip aja juga nggak masalah. Kayak nggak terlalu ini sih, kalau gua lihat nggak terlalu OP, biasa aja ini dia. Ya biasa aja. Ada efek spesial banget gitu. Ya nggak kayak bener-bener wow banget. So ya kalau kalian mau skip silakan, nggak worth it juga. Kalau kalian mau yang OP, udah lewat ya bener ya. Udah hilang kan. Birthday siapa itu kemarin OP banget anjay, udah gua males nengoknya. Dia karena nggak karakter favorit gua, makanya gua nggak nge-skip to dia, tapi malah kira kecewa tadi OP dia ya. Udah sampai di berapa loh. Nggak masalah kan leader gua ya, nggak masalah sih. Udah di 4 ya. Gua udah pindah ini sih, pindah trop. Ini trop pro player semua isinya. Oh. Iya, itu top 100. Gila. Iya. So ya gitulah. Dan gua juga udah dapat bocoran bahwa ada di Cyber JP bakal ada karakter baru. Karakter apa sih itu? Apa sih, lupa gua. Intinya dia super OP banget, anti semuanya. Untuk sekarang belum ada yang bisa ngalahin dia. So gua lupa karakternya apa. Gua bisa buka Discord, tapi gua nggak mungkin tunjukkan chat ini gua, chat strategi trup kami. So ya, gua nggak akan tunjukkan, karena kebanyakan memang di Discord. Contoh screenshot bos-bos baru untuk trop review juga di Discord kami. So nggak akan gua tunjukkan. So intinya saran gua simpan aja. Antara kalian nunggu untuk future stage girl yang OP atau car baru itu, kalau nggak salah dari mana gua nggak salah, kalau nggak salah dari Shesho juga, salah satu Shesho itu benar-benar OP-nya kebangetan. Siapa sih bentar ya. Kebiasaan salah masuk menu. Beda. Nah ini kebiasaan di game goblok. Story. Balik menu, bukan yang mundur ke menu sebelumnya, balik ke menu utama. Yang mana? Yang Kauruko kalau nggak salah ingat. Kalau nggak salah Kauruko baru. Itu bener-bener OP banget, like for real. Gua nggak tahu kayak mana apa. Gua udah boom. So ya, untuk review Starlight kayaknya ini gua aja yang bawain dari tadi memang, karena ya itu memang info review Starlight yang ngeselin. Karakter baru OP. Gua nggak akan hitung juga sih sebagai kabar baik, kabar buruk sih. Kabar buruk sih. Kabar baik lah, bisa digaca. Enggak kabar buruk. So ya, untuk review untuk game-game Honkai review Starlight dan Bang udah sampai situ aja. Kita langsung lanjut aja ke yang bakalan panjang. Ini berapa menit sih? Sekitar 13 sih, hitung 1 menit kita diam. So, saya Iman, silakan mulai topik yang Anda bawa sendiri, Nekopoy. Nah, Nekopoy. Jadi buka ini. Oke. Ntar ya, aku kasih tahu sesuatu sih. Kemarin di mana sih? Entah ada yang naruh, gua tahu kok loh. Konten. Di sini. Nah, itu dia. Kalau mau di zoom lah. Jadi, ini awalnya namanya kayak gini lah. Kalau kalian nyari di Twitter namanya nggak ada bakal kayak gini. Ini screenshotan tanggal 8. Jadi tanggal 8 gua dapet info dari official Discord mereka. Neko gitu. Beda ini giliran Saiman yang ini yang bawa acara okay. Aku mau nyantai. Jadi kan tanggal 8 tuh ada berita lah. Berita tentang mana sih keluar dari Zoom? Ini surat pengumuman tentang masalah yang bakal kita bahas hari ini. Di sini tulisnya, kami mengumumkan bahwa audisi Nekopoy 2020 dia akan ditutup karena permasalahan branding. Ya, branding. Siapa sih VTuber yang mau dijudge sebagai ya icon dari nggak problem. Di Twitter nggak bisa gitu sih. Ada salah satu VTuber dia nggak ngeklaim. Ngeklaim. Kau tahu sih pasti dulu awal-awal
yang maskotnya NH. Dia kan disebut kayak gitu. Jadi dia VTuber ini riskan sebenarnya. I mean gimana ya? Kayaknya mereka terlalu serius. I mean Nekopoi pada dasarnya kan emang joke. Ini resmi kan? Resmi. Terus masalah brandingnya dari siapa? Coba aku tanya. Dari branding bagian baik Nekopoi kan nggak banyak kan, beda-beda kan. Ini bagian translator ada, bagian website banyak. Dan mereka memang punya divisi sendiri, VTuber. Jadi mereka nggak nyampurkan masalah website mereka gitu loh. Jadi VTuber doang, nggak ada walaupun namanya Nekopoi. Tapi karena masalah lah, tau lah orang yang taunya Nekopoi itu apa gitu kan. Oke. Jadinya mereka punya divisi VTuber, tapi divisi VTuber nggak mau Nekopoi mereka itu diartikan sebagai Nekopoi itu. Ya Nekopoi VTuber gitu loh. Jadi nggak ada sangkut foto sama website. Makanya itu masalahnya branding. Orang bingung gitu loh. Gua nanti kok jadi VTuber mau jadi apa? Apakah bakal review website kah? Atau nirukan suaranya kah? Gitu loh. Yang buat VTuber Nekopoi tahu Nekopoi. Ya pasti tahu dong. Siapa sih nggak tahu wibu mana, kecuali wibu-wibu baru wibu paling nonton AOT doang, atau wibu-wibu yang ya dengerin action doang mungkin nggak tahu gitu loh. Otak sel gua rasanya berkurang denger. Tahu. Kenapa kasih nama Nekopoi kalau lo kalau udah nggak pakai kata Nekopoi lo pasti udah tahu pasti bakal larinya ke situ kan? Ya jelas pasti. Jadi kenapa deh? Ya kan, ya awalnya sih mereka punya VTuber sendiri. I mean Bang Dream aja Ran itu kami sebutnya ini maskotnya Enhentai karena mirip banget Ran sama maskot Enhentai. Iya. Memang. I mean to be fair it's just a joke lah. I mean itu joke jadi masih oke lah. Ini kalau memang udah pada dasarnya kalau misalnya yang buat nama VTuber Nekopoi itu orang luar negeri yang memang nggak tahu apa itu Nekopoi, I mean ya jelas bakal terjadi kayak begini. Tapi ini memang orang Indonesia kan? Ya memang. Memang tahu kan Nekopoi itu apa kan dari pas dia pertama ngebuat kan? Iyalah. So, kenapa problem? I mean saat lu kasih nama Nekopoi, lu pasti udah tahu pasti yang bakalan datang itu. I mean nggak tahu, ini memang budayanya Indonesia atau nggak mau dijudge kayak gitu, nggak tahu. Ini logikanya ibarat lu teranjang tengah jalan tapi lu nggak bertengah orang. Dan itu di postingannya, walah, kalau ke postingan-postingan yang negatif semua rata-rata negatif sih, nggak ada yang positif. By the way, ini gue ngasih komentar gue berdasarkan sumbernya dari Simon. Gue gak ada nyari sama sekali. Jadi kalau misalnya ada sumber yang salah, kalian bisa serang Simon untuk yang satu ini. Kalau misalnya masalah ngerosting Genshin dan ngerosting Nijigasaki, silakan serang saya. Saya hobi ngerosting player Genshin. Ngerosting player Genshin itu fun. Hobi harian gue ngerosting player Genshin. So ya, gimana ya? Adakah hal lain lagi tentang ini? Dan ya itu kan tanggal 8, ini tanggal 9. Iya. Tanggal 8 kan di post kan. Masalahnya. Apa lagi? Nah, ini salah satu VTubernya mereka. Pia Pelia. Sekarang sih udah nggak ada. Sekarang ganti. Nah, habis itu kan mereka kan rebranding kan masih kan. Jadi branding jadi apa? Jadi Future Live Production. Dan itu nggak ada sama sekali embel-embel masalah Neko atau poinnya nggak dimasukkan sama sekali. Jadi benar-benar rebranding. Dan ya manajernya juga udah klarifikasi dan sebagainya lah. Dan namanya udah ganti, semua NTT dirombak semua sih. Serius awalnya pas lo ngasih tahu tema ini, gue pikir ini bakal jadi tema yang seru, kok jadi tema yang tolol ya? Tolol memang sebenarnya nggak salah Nekopoi di sini loh. Iya. Ya nggak salah Nekopoi, lu pakai kata Nekopoi, lu nggak mau datang hal-hal begitu, lu tolol kayak aku bilang itu ibarat lu telanjang tengah jalan tapi ngarep orang nggak ada nengok lu. That's dumb. Itu bukan dumb lagi, udah idiot itu. Udah idiot loh. Nggak ngerti lagi kok. Gue pikir bakalan jadi topik yang fun yang bakalan kita ketawa, kok jadi topik goblok. Memang awalnya memang goblok kok memang. Man serius man, gak bisa kan seminggu kita nggak bahas topik goblok. Nih acara pertama kita itu ngebahas Kongminfo yang ngegoblok. Iya sama. Minggu kedua apa yang kita bahas? Apa? Chainsaw Man. Itu lebih parah lagi. Itu lebih parah memang manusia-manusianya. Ngerti gua. Sekarang malah Nekopoi. Gak bisa kan seminggu beritanya bagus aja kisu-kisu gitu. Gak ada hal goblok yang harus kita bahas. Ini negara-negara tau lah.
dengan orang yang mayoritas bacanya sangat rendah. Banyak aja hal yang goblok nanti di dunia nyata. I mean yang kalau semua sumber yang kau bicarakan tuh bener, ini bener-bener hal bodoh banget ngar buat fitur Nekopoi tapi nggak mau kena cap nek sebagai hal-hal kayak gitu. Kena get it's Nekopoi. Lu orang denger namanya aja udah larinya ke situ. Iya sih. Jadi mau gimana lagi? Gue pikir bakal jadi topik fun yang panjang ketawai era VTuber yang makin aneh. Dan bisa ngebawa kegoblokan Love dan Bang Dream, malah ternyata kegoblokan Nekopoi sendiri yang makin gak masuk di akal. Jadi VTuber mereka yang jadi apa Nekopoi ini cuma satu. Ini sebenarnya udah ada avatarnya sih. Avatar jadi. udah. Tapi ini manajer bagai manajer. Kan sering bisa di Twitter ini. Ini manajer mereka ya. Kalian bisa tanya-tanya masalah ini. Misalnya kan belum jelas dari kami nih ya. Misalnya ada kan komen gini bang. Ini nggak bener bang. Bisa tanya langsung sama manajernya. Gimana? Gitu loh. Intinya ini urusan sama Saiman. Aku udah nggak pernah nonton hentai lagi. So ini urusan Saiman sih. Enggak, aku udah pindah ke doujin sepenuhnya. Aku udah nggak pernah ngapain hentai lagi. Saya masih Ya. Bosen kayaknya. Aku mending ini doujin lebih seru. Bukan apa. Hentai masalah kena terbatas durasi, storynya nggak dalam. Bagi kalian yang nggak tahu, gue nonton hentai atau baca doujin itu nggak peduli sama scan-nya, gue peduli sama story. Sumpah, gue dari dulu nggak pernah peduli sama adegannya, gue pedulinya story. Oke, memang sih. Itu udah kayak ciri khas gue. So ya, gue bener-bener berharap itu jadi topik yang seru kok, jadi topik yang goblok memang. Nah, mari kita pindah topik. Entahlah, nggak tahu lagi. Aku nggak tahu mau bilang apa, sumpah. Udah mau kemana? Kau menang mending ya? Menang mending teknologi? Iya. Oke. Ini yang pertama kali mulai gue pingin bahas ini sih gara-gara grup Genshin probably. Kenapa? Karena kan bandingkan grafik. Bukan. Jadi grup orang-orang kalau setiap kali disarankan sesuatu pasti ngomongnya alah lu kau menang mending. Padahal kau menang mending itu selalu yang terbaik. Mending ini bagus berarti kan? Mending gitu. Bagus berarti. I mean kalau misalnya kau menang mending yang ngejok contohnya. Lu punya download 2 juta disuruh rakit PC 20 juta ya itu memang ngejok. Itu nggak bisa. Itu memang ngejok, tapi kalau misalnya disuruh ngumpulin 1 juta lagi banyakan ngeras orang Indonesia. Banyakan ngeras ya, kebelet ini kebanyakan kebeletan main Genshin atau kebelet apa sih? Dalam hatiku sumpah. Kayak misalnya 2 juta lo bisa beli apa sih 2 juta yang speak oke, coba bilang sama gua. 2 juta? Yang bisa main Genshin lah, karena kebanyakan ngebadut itu pasti player Genshin bodoh amat Main badut selalu kupanggil bodoh. Banyak kan dari Xiaomi, Oppo sama satu lagi apa sih? Satu lagi Realme. Berapa? Itu 3 brand itu doang paling. Berapa FPS? Dan berapa settingannya apa? Paling tinggi setahu gua itu 30 udah sangat-sangat tinggi, 30. Karena ada yang lebih berapa yang paling rendah dari 25 kan? 24 itu paling rendah. Itu udah bagus banget. Low. Dan low kan ujung-ujungnya kan main 2 juta. Dan kalian disuruh kumpulin 3 juta, kalian bisa main di high lo goblok. Ya, saya. Dan masa kalian kalau setiap kali disuruh nambahi berapa ratus atau 1 juta kalian malah duitnya mana? Duit dari mana? Kalian yang kebelet main goblok, kalian yang kebelet main dalam hatiku. Aku aja main Genshin gak awal rilis, kalian pikir aku gak kebelet kayak kalian, sumpah. Aku gak kebeletnya kayak kalian, sumpah. Kenapa? Coba kalian pikir kalian berhasil beli phone yang 2 juta. Tahannya berapa tahun sih? Kalau memang udah pas kalian beli, kalian udah di low aja udah kebelet mau keberak main kan ya. Coba kalian pikir setahun palingan kalian setahun 2 tahun itu pun udah kalian maksakannya kebanget. Soalnya kalian awal beli aja udah mau keberak device kalian mainannya, baru beli udah mau keberak. Belum lagi update selanjutnya. Belum lagi seminggu lagi kita dapat Sumeru. Good luck itu, good luck. Sumpah good luck. Setiap kali update region lagi itu beratnya nauzubillah. Ya, kebanyakan orang Indonesia ini beli atas keinginan, bukan kebutuhan. Pun mereka dibilangi keras kepala loh deh. Dibilangi kumpulin dikit lagi aja malah ngebacot masalahnya. Dibilangi malah ngebacot. Aku bencinya, makanya aku males sekarang. Aku males komen di orang postingan Genshin itu ngebacot balik masalahnya. Dibilangi malah ngebacot balik. Diajari malah ini loh mati gue. Kayak kesel sendiri loh mati gue.
Kayak misalnya kayak Saiman sabar dia tetap ngegas ke X3 Pro ya ini yang kau pakai ya 3 juta Awalnya dia. gue mau beli X3 GT. Ah, gak ada kan udah gak dapet dia udah. Ya. Ya, yang penting ada dengan Saiman yang rela nahan dan ngumpuli sampai bisa beli HP yang harganya 3 jutaan gini. Dia bisa start dengan settingan apa? High. High. Iya. Normal sekarang bisa high. Nah, Awal normal. So ya, dia bisa start dengan high. Dan kalau misalnya update berapa tahun ke depan dia masih aman. Palingnya turun. Tapi dia masih umur HP dia masih tahan lama. So misalnya dengan dia menghabiskan 3 juta, dia ini si Sayun bisa tahan berapa tahun? Mungkin 5 tahun, 4 tahun let's say. Iya. Worst case dia yang kamu ganti HP sama sekali dia bisa 5 tahun aku masih yakin dia bisa main Genshin. Kenapa? Karena dia startnya aja dia yang udah high. Dia pertama kali beli dia mainnya di settingan high. Coba kalian yang beli HP harga 2 jutaan, kali startnya udah low 24 fps, 30 fps, berak-berak, kepanasan HP-nya. Itu kalian 2 juta loh, dalam setahun 2 tahun misalnya HP kalian udah gak sanggup, kalian harus beli lagi. Kalian habis berapa duitnya coba? Lebih banyak gak daripada Saiman yang tahan 5 tahun sekali beli? 2 juta misalkan. Mungkin kalian bakal beli lagi yang 2 juta kan? Nah, Gak mungkin. masalahnya kalau bukan masalahnya orang yang modelnya gila kebelet gini pasti ujung-ujung beli yang device-nya 2 juta lagi. 2 juta kan sama speknya. Ujung-ujungnya gini. Saiman bisa tahan 5 tahun 3 juta. Kalian ngabiskan 4 juta cuma bisa tahan 4 tahun. 4 juta tapi 2 tahun jadi. Saben 2 tahun jauh kan. Rugi gak? Rugi ya. Rugi banget lah. Minimal saat Saiman udah HP-nya udah out dari 5 tahun yang mana standarnya aku sendiri juga ganti HP bisa 5 tahun sih kok. HP Asus gue itu rusak gara-gara wifi kantor goblok so ya. I hate that one. So ya standar 5 tahun Saiman udah bisa beli HP high end pada saat itu lagi yang era 3 jutaan lagi. Dan ya Saiman udah bisa memperpanjang lagi dan dia gak kebelet. Kenapa? Karena HP dia udah bagus dari sononya. Dia saat kalian udah kebelet yang mana kalian udah dari baru low dan saat udah setahun 2 tahun udah gak bisa kebelet HP, Saiman gak kebelet. Saiman masih di medium probably atau mungkin masih baru masuk low di mana kalian baru beli low. Saiman 2 tahun 3 tahun baru pertama kali masuk nih di Matolo settingannya. Baru dia nurun nih. Saiman baru nurun nih. Kalian udah kepikiran kepepet beli baru. Nah. Jadi kan itu karena kalian yang 2 juta tadi kan awalnya karena keinginan jadi keharusan seharusnya. Karena kalian kebelet tadi itu. Kebanyakan kebelet gue tengok. Misalkan ada device yang lebih bagus sedikit aja. Mungkin kalian gak terlalu sering ganti HP. Kayak gue bilang kalau misalnya kayak ngejok bedanya, perlunya banyak lagi ngumpulnya. Oke lah kalian protes nih masalahnya perlunya kan selisihnya kadang selisihnya berapa ratus ribu loh tai masalahnya. Nah, kan bedanya kayak tipis. Gimana sih? Gak nyampe 50%-nya kayaknya sih. Kayak pas yang paling banyak kayaknya pas Inazuma sih. Itu pada kebelet main Inazuma Hato. Paling kalau mereka nggak usah main di awal Inazuma ngumpulin berapa bulan berapa ratus ribu lagi bisa mereka sebenarnya. Karena aku jarang ya bener-bener sejuta lagi kurangnya orang-orang apa goblok nih ketengok. Rata-rata kurangnya cuma berapa ratus ribu ya. Kayak apa sih gunanya sumpah? Kepepet apa sih ujung-ujungnya kalian nggak bisa main apa gunanya sumpah serius. Kalau cuma tahan sebentar. Kayak gue kalau di HP memang berdasarnya gue nggak peduli nge-game, gue peduli casnya kencang udah selesai. Karena aku perlu main cas kencang. Gue pakai segala macam perlu kencang. Apalagi aku kadang kalau misalnya lupa ngecas, kali ku cas cepet selesai ya udah selesai. Gue gak ada main game di HP. Game yang gue mainin palingan Bang Rem dan itu pun udah gak pernah gue mainin. Apa sih game yang gue mainin di HP? Gak ada. Gak ada, ya betul lah memang gak ada sih. Kalian dengerin musik? Ya HP gue sih, itu pun kayaknya gue perlu ganti memori. Karena kekurangan dan. Gue rencana khusus untuk Lela mau ganti full flag. Cuman masalahnya udah banyak kena take down sih di Akari. Jadi kayaknya gak bakal kecapai sih. Nasib sih. Tapi kebanyakan sih kayaknya 80% itu udah flag semua sih Lela gue. So aman sih. Gue sebenarnya menunjukin tapi seperti biasa HP gue jadi webcam. Khusus untuk Kizo gak bisa HP Saiman jadi webcam seperti biasa Xiaomi 1001 masalah. Memang si X3 Pro itu 1001 masalah, tapi kalau tujuan kalian nge-gaming aja, nggak konten kreator kayak kami, nggak masalah. Cuman kalau tujuan kalian yang memakai fitur-fitur yang jarang digunakan orang normal kayak mirroring, habis itu apalagi sih? Apa? Pokoknya fitur-fitur yang jarang dipakai orang normal itu kebanyakan bermasalah memang di Poco. So ya, tapi kalau kalian cuma incar game X3 Pro aman. Tapi kalau misalnya kayak kasus mati total itu sih jarang memang gacha. Itu kadang gak gacha atau memang penggunanya. Gacha pun rate-nya jarang sih bisa dapat mati total.
Dan kebanyakan sih setelah dibeli memang ya kalian juga kepanasan. Gila main game yang gak ada batas. Tentang HP gaming ini nggak panas nih. Ini nggak bakal masalah main game terus gitu loh. Ku kasih tahu sama kalian. Yes, Poco X3 Pro itu memang HP yang bagus. Speknya sanggup untuk gaming, tapi itu bukan HP gaming. Please jangan overdo. Please jangan overuse. Jangan berlebihan. Please jangan berlebihan, itu panasnya minta ampun. Gua aja megangnya kayak setrika sebelum ada cooler itu loh. Makanya nih HP memang harus pakai cooler gitu loh. Iya, Pak. Performanya bagus. Dan pun kadang kayak kalian kalau mending disuruh beli cooler yang bagus. Padahal di cooler tuh bedanya 100-200 ya harganya. Cuman kalian lebih milih yang 100.000 yang performanya ampas daripada kalian ngumpulin berapa bulan bisa beli yang beneran bagus. Kayak gue bilang, kebanyakan orang yang ngatai kau mending itu ampas itu orang yang kepada kebelet main Genshin atau main game atau kebelet pingin punya HP bagus kalau bagi gua sih. Karena aslinya kalau mending yang benar-benar serius mending yang bedanya memang sejuta atau berapa ratus ribu yang mendingnya beneran. Orang mending yang sabar. Itu beneran orang pinter, orang yang benar-benar pakai otak. Sumpah, itulah orang mending tuh orang yang benar pakai otak. Nah, kayak gue bilang kayak ini Saiman ini punya cooler nih apa Black Shark nih cooler yang bagus berapa 300 ini. Ya saya hampir 300. Saiman nih gak beli langsung, kan pikir dia beli HP Saiman langsung gak berapa bulan sih? 2 bulan, 3 bulan kan? Ya hampir 3 bulan lebih setelah Saiman beli HP baru dia beli cooler. Dia sabar ngumpulinya. Kalau Saiman mau bisa aja dia beli yang cooler harga murah 100.000. 100-an ribu. Di hari yang sama beli HP Saiman bisa banget. Cuman Saiman gak mau, kenapa? Meskipun lama dia tetap yang bagus, yang bisa bertahan lama. Milih. Meskipun harus nunggu berapa bulan, yang penting hasilnya bagus. Kalian kebanyakan mau cepet-cepet punya tapi hasilnya ampas ya kayak gitu hasil. Ya gua aja rakit PC kalau gua mau cepet bisa, tapi ujung-ujungnya gua tetap nyari apa yang gua mau. Gua mau motherboard Asus TUF, gua suka Asus TUF, gua pengen ini meskipun nyari berbulan-bulan. Gua cari ini cooler master, ini langkanya berapa bulan? Sebulan apa 2 bulan kita nyari stoknya? 2 bulan gua rasa hampir. Pokoknya lama jadinya bisnya. Hampir setahun. Salah satu yang paling lama nyari cooler ya. Kalian pikir cooler gak penting loh. Kalian bisa cari merek lain. Cuman gua bener-bener suka banget sama nih cooler. Saking gua cooler master ini, ini bagus banget bagi gua. Gua cari-cari sampai akhirnya bisa dapet. Sabar. Gak kebelet. Padahal di situ posisinya gua udah gak main Genshin di situ posisinya. Gua udah gak main di HP karena udah males gua main di HP. Gue benar-benar pengen pindah ke PC, tapi gue kebelet kan? Enggak sih, gue gak kebelet. Gue main Genshin main Honkai itu masih di HP, masih pakai settingan medium, gak kebelet sih gue. Gak kebelet gue main di settingan high, gak kebelet sih, santai aja gitu sih. Genshin gak bisa main karena memang males pun update-nya di HP, panas setiap kali update. Ya udah gak main, aku gak kebelet sih. Kenapa sih kalian kebelet banget, paling tinggal nunggu beberapa bulan aja ngumpulin. Dalam kasus Saiman dia atau dalam kasus kalian harus ngumpulin duit lagi. Aku nggak ada duit udah di tanganku. Tinggal beli. Kalau gue mau cari lain water cooling pun gue bisa beli kalau mau. Aku nggak mau. Serius, aku nggak mau water cooling pun bisa beli aku. Tapi nggak mau ini aja ini cooler masternya. Ini air cooling tier atas cooler master nih harganya hampir 1 juta juga. Kalian pikir ini harganya setara water cooling? Itu water cooling estetik dah. Ini cuma yang nemplok di prosesor dah. Kenapa? Karena gue incar performanya bagus dan desainnya cantik. Bagi gue desainnya nggak kayak air cooling yang biasa kelihatan besinya ditutup cantik, ada hitamnya, kanan kiri ada fan-nya dua-dua dan performanya bener-bener mantep. Dan gue inget kamar gue ini panas sekali loh, tanya Saiman. Iya. Kamar gue ini kalau kayak neraka kalau normal ya. Kalau misalnya hari biasa itu ini kan lagi cuaca hujan jadinya kami nggak buka baju. Misalnya hari biasa kalian nggak nge-record, aku tuh buka baju anjir. Nggak peduli gue bodo amat, panas sumpah. Panas kamar gue. So ya kayak gue bilang, please dong berhenti kau menang mending, serius. Stop kau menang mending, stop nyalahi kau menang mending. Kau menang mending itu the best. Stop nyalahi kau menang mending. Kalau mereka ngejok kayak misalnya rakit PC ya itu jelas ngejok. Masalahnya kadang ada yang ngejok diserius sih, itu goblok. Kan ya misalnya kau rakit cuma ada modal cuma 2 juta, pasti masa performa bisa 20 juta itu gimana? Kalau itu kan udah jelas ngejok. Mungkin kan? Itu udah jelas ngejok, nggak usah diladenin apa. 2 juta cashnya aja bisa. Isinya beda. Enggak lah, 2 juta mas cash. 2 juta lo bisa beli prosesor lah. Ya kan akan performanya 20 juta gue bilang. Ya cashnya aja lah. Cashnya aja kau tengok. Bisa tuh nanti. Kalau cash palingnya 300.000 banyak sih kalau mau nyari cash murah. Kalau kalian mau bener-bener buang-buang duit kayak gue silahkan nyari yang 1 jutaan cashnya.
Kalau misalnya mau mid tier 600.000, 600.000 itu mid tiernya itu apa sih case standarnya favorit gua untuk harga 600 500 itu apa sih, gua pernah tunjukin sih di video build 10 juta dan 15 juta gua, 10 juta nggak salah, kalian bisa tengok di situ. Dark Flash ya, Dark Flash itu banyak tuh bagus-bagus tuh harga 600. Kalau nyari case PC yang harganya 500 600 ya itu sih saran gua tuh bagus sih, airflow-nya bagus. Itu untuk micro ITX ya, itu standar zaman sekarang lah. Lagian kalau kalian punya budget rendah, ngapain sih kalian beli motherboard ATX kurang kerjaan? Orang goblok mana sih buat budget tapi beli motherboard ATX? Lagian emangnya masih ada kah seri B yang ATX? Nggak tahu. Karena kan ATX sekarang kayaknya udah di Z sama X doang sih kan. Masih ada kah B yang pakai ini? B series yang pakai ATX-nya jarang sih. Rata-rata mikro sih, rata-rata mikro. Mikro kebanyakan sekarang. Mikro, standarnya mikro kalau untuk B series. Kalau kalian mau pakai ATX itu udah masuk jenjang X sama Z series itu. Z sih kebanyakan. Z sama X kan sama. Iya sih. Z sama X kan sama. Z Intel, X AMD. Aku ingetnya Z itu Z mulu. Mereka kan yang sama B-nya. Kalau H Intel, kalau A AMD. Nah, yang sama B-nya, mereka B sama. Atau apa tier mereka sama B. Gak tahu sih, mereka gak mau nyusahin mungkin untuk B. By the way, kami sebenarnya ada sih ini dapat apa leak tadi, Raptor Lake kalau kalian mau, tapi gak usah sih. Intinya jangan berhenti sih, please stop, jangan dulu. Sabar. Ini lah buktinya mendang-mending tadi. Ini lah buktinya. Sabar, bentar lagi Raptor Lake, apalagi i5-nya gila guys. 66% jumlah core lebih banyak di Raptor Lake. Padahal itu masih satu soket loh sama Alder Lake, tapi peningkatannya gila banget. Please tahan kalau kalian mau rakit PC, pakai rencana kalian mau rakit PC. Misalnya tahun ini lah, tahun ini. Please tunggu Raptor Lake, itu luar biasa banget. Bahkan untuk kalian yang budget pun, ngerakit budget, saran gua tunggu. Kita belum tahu seperti apa. Mengingat Intel di Alder Lake yang benar-benar berubah jadi AMD, harganya murah banget. Please tahan, please. Gua aja baca leaks-nya pengen upgrade gitu. kepanasan. Itu bagus banget loh Raptor Lake. By the way, palingan kalian harus siapin coolernya. Ya, itu kan di Alder Lake kan masih masalah juga kan bagian cooler kan. Sampai sekarang belum ada sih yang benar bisa dinginin Alder Lake. Belum lagi Raptor Lake. Nggak tahu sih. I mean, to be fair, kalau kalian cuma beli i5 atau i3-nya seharusnya aman sih. Aman-aman aja. Selama cooler kalian nggak cooler murahan, cooler decent, aman sih. Dan ya, I mean, I don't know. Untuk i9-nya katanya sih leaks-nya ya berdasarkan leaks 24 core. 24 core, Pak. Pak, 24 core real core loh. Ini bukan thread ya, thread 32. Threadnya lebih jelas lah. Kalau misalnya yang sekarang berapa? i9 Alder Lake? 12 core ya? 12 core 24 thread ya? Ini 24 core 32 thread. Double. Kalau nggak salah ya, gua males buka website, bisa aja gua cari Tokopedia Alder Lake kalau gua mana. Cobalah. Sedikit rajin gitu, Ya paling nggak jauh-jauh dari yang lo sebutin tadi sih. Gak bisa ya, saya nggak bermasalah ya. Ini sih sebenarnya shortcut yang jadi masalah di Chrome. Chrome ini bener-bener suka kali lo ganggu shortcut OBS, sumpah ya. Udah turun lo harganya. Awalnya berapa? 12 atau 14 nih awal rilis. Awal rilis. Udah berapa? Kan hampir setahun juga sih. Apakah gara-gara udah ada KS? Mungkin udah ada bocoran-bocoran ini. Bentar, mungkin gara-gara ada KS. Bentar ya. KS berapa? 9.000 KS. Gak tahu masih Indonesia apa. KS ada? Gak. Oh ini 3. Oh ya, gara-gara ada KS ya turun harga ya. KS awalnya berapa? Berarti nih karena KS dia ya, KS rilis mereka turun. KS nya ngikut pakai harga apa yang biasa. Kayak K biasa. By the way, bagi kalian yang nggak tahu, seri KS itu adalah seri Intel yang spesialnya Intel ya, yang mana dianya bisa ngeboost jauh lebih bagus. Seperti kalian di sini dianya ada 55 untuk velocity-nya, sedangkan untuk turbo boost-nya aja udah 5,3. So ya ini benar-benar kalau kalian mau nyari top of the line saat ini si KS. Tapi saran gue nggak usah sih, simpan aja duit kalian kalau benar-benar mau ngerakit PC. Tunggu Raptor Lake, itu Raptor Lake-nya kebagus. Bagusnya kebangetan, sumpah 24 core itu udah Threadripper 30 apa berapa sih? Ya, sekitar 30-an lah. Threadripper Gen 1 atau Gen 2 berapa sih? Nggak ingat. Kayaknya Gen 2 24 deh. Entahlah. So ya, bentar lah.
AMD benar-benar harus mengeluarkan era baru mereka. Soalnya AMD sampai sekarang tak kapan era baru. Soalnya AMD masih ketinggalan loh. Mereka belum ada loh mengeluarkan ini prosesor dengan apa teknologi DDR5. Ya kan? Iya, belum ada. Belum ada. Mereka belum ada buat kemarin cuma ngupdate apa itu? Yang terkuat mereka sekarang Ryzen 7 5300 X3D kalau nggak salah. Ya, Yang baru tuh kan. ya yang 3D lah. Itulah yang paling baru mereka masuk line up Ryzen 7. So, sekedar info kalau kalian mau nyari yang terkuatnya Ryzen sekarang, kalau misalnya kalian kebelet ngerakit PC high end tapi pengen Ryzen nggak mau Intel mungkin karena kalian males karena suhunya panas sekali. Gitu. Bukan Ryzen 9 ya, bukan Ryzen 9 paling tinggi saat ini, paling tinggi paling bagus teknologinya Ryzen 7 yang apa? 3D XD atau apalah itu namanya. Intinya ada 3D-nya yang pakai teknologi 3D cache terbarunya AMD yang mana dianya satu-satunya prosesor Ryzen yang nggak bisa di overclock. So ya itu dia. Itu kekurangannya. Iya, kalau kalian tetap mau ngincar overclock ya silakan aja Ryzen 9. Ya 3930X. Tapi kalau nggak mau yang benar-benar mau top of performanya tanpa perlu capek-capek overclock mikir-mikir silakan yang Ryzen 7 ya. So top of the line-nya sekarang memang di Ryzen 7 bukan di Ryzen 9. Kamu menang mending is the best. Gue males sih. Lagi pula bahas kamu menang mending is the best. Ujung-ujungnya pada keras kepala sih, nggak bisa dibilangi juga. So, ya silakan. Kita kemana sih? Kita sejak ke kanan dari bahas ya. Tadi Enggak sih masih di intro ya, belum ya. So ya, si Jaki Kanon salah satu saya favorit gue juga berhenti dari D4DJ ini diumumkan kapan sih gue nggak ingat. Ini jadi berita yang cukup besar dan ya. By the way ini suratnya klien Mimori. Bagi kalian yang bahasa apa? Jepang? Ya bahasa Jepang. Well kalau kalian mau translate ya silakan ke Twitter dia. By the way 17 Agustus nggak ngerayain 17 Indonesia ngerayain ulang tahun Ayasa. Let's go Ayasa. Ratu Sundri Busirat. So ya, ini dia D4DJ regarding Canon Shijaki dan nggak bisa di zoom. Ini dia. Regretted from due to various circumstances tuh ya seperti biasa nggak pernah dibilang alasannya apa. Mana pernah? Shijaki Canon telah berhenti dari D4DJ sebagai seiyunya Rei Togetsu. Rei, ya Allah. Berarti ini semua project ya? Enggak, D4DJ lah. Berarti overall D4DJ lah. Ya makanya semua D4DJ nggak ada lagi. Iya, dia udah turun kok. So, ya ini kabar yang buruk banget dan gua juga keberadaan Rei itu bener-bener penting banget. Gua salah satu yang seneng banget nonton D4DJ itu gara-gara ya dia di Rosalia dia karena dianya nggak terlalu banyak gitu ini aja nunjukkan dia, tapi di D4DJ bener-bener kelihatan banget skillnya si Canon itu sebagai seiyu dan itu bener-bener bagus dan lu bisa dengar si Canon nyanyi dengan banyak itu partnya ya cuma di 4DJ. Iya. Apalagi episode berapa sih itu? Episode berapa sih? Ini kemungkinan minggu ini di Kizu-Kizu yang biasa gak dekat kayaknya bakalan ada cut-cutnya sih. Kenapa? Ya karena gitulah. Karena banyak alasan. Ya gitulah. Episode berapa sih pertama kali Rei muncul? Episode 3 atau episode berapa gitu? Entah, aku cuma episode 1 nonton. Kenapa? Nanya anime santai. Karena gue nonton cuma 1. Karena nonton cuma 1. Ini. Ini episodenya untuk si Rei. Kita ganti ke ini. Anti copyright ini. Berfungsi kok minggu lalu gak kena copyright. Wow. Take that Busirat. Take that Busirat. So ya kita masih berharap dengan iklan. Double iklan. Beda sekarang trik buka tutup udah gak berfungsi ya. Alah, mana yang diganti sama mereka? Ya ini episodenya si Rei. Ini kan menit keberapa? Make My Song iya sih. Ya ini dia episodenya yang dimana ya jadi ini jadi si Rei kalau nggak salah ya kan. I don't know. Dar, susah nih Pak. Oh belum Pak. Jadi episode 5 atau 3? Kapan sih yang ini? Kapan sih Brand New World kah? Brand New World tapi 10 kah? Atau gimana? Ini bahasa apa? Bahasa Cina kah? Entah.
Ah iya ini dia. Menit ke berapa? Skop dia. Matikan biar Simon bisa denger juga. Biar kalian nggak akan bisa denger lagi, kenapa ya? Copyright. Kalau video bisa gua kali kayak gini, kalau ini kan nggak bisa gua kali. Audio mah bisa. Ya dia nggak bisa dia kali, itu masalahnya. Menit ke 20. Aha. Bentar. Bukan ini ngegoblok lagi. Dimatiin. Biasa nih. So ya ini kami dengerin lagunya, kalian nonton dari situ ya, nasib lah. Biar gua tanya sama Sain sebagus apa performanya si Canon sebagai Seiyu di sini. I mean Simon udah tahu siapa si Canon itu, dia hanya keyboardnya Rosalia. Simon Tahu jelas. Simon Vesberg Rosalia, so dia nggak mungkin nggak tahu siapa Canon. Suaranya jelas. Kapan lagi lo bisa denger Canon bener-bener menunjukkan skill nyanyinya, kecuali di 4DJ. Oh, ya, lagunya pernah aku denger. Ya, tahu lagunya ya. Pernah aku puter ya. Pernah aku denger di YouTube soalnya, Pak. So ini salah satu episode favorit gua sih, Brand New World ini. Kedua kalian nggak bisa denger lagunya ya? Ya kan kalian bisa cek di YouTube lah sendiri. Kayaknya kerekam di sini deh. Whatever lah. Whatever lah. Kayaknya pelan sih. Kita harus sambil ngomong sih. Oke. I mean soalnya volumenya pelan sih. Seharusnya kalau kita ngomong bakalan ketutup suara lagunya. So gimana bro? Wah bagus banget sih. Makan kali Pak. Happy Around itu lah yang utama, ibarat Happy Around tuh popping party di 4DJ. Dan keberadaan si apa nih? Kan boleh lupa. Nama karakternya si Rei ya. Aku ingat nama saya. Dan keberadaan si Rei ini yang disayoni sama si Canon ini, kalau nggak dia, aku rasa nggak akan bisa sih. Ciri khasnya Happy Around kalau misalnya bukan Canon yang ngisi suara si Rei, menurutku nggak akan sih, sumpah nggak akan. Bahkan Pak. Gua nggak bisa bayangin orang lain nyanyikan lagu Brand New World. Sumpah, gua nggak bisa bayangin orang lain selain Canon ngisi suara Rei nyanyiin tuh lagu. Gua nggak bisa sedikit pun. Kayak, sumpah sih gua kecewa banget sih. Like for real, lu bayangin pagi-pagi lu pertama kali buka Facebook liatnya kayak gini. Ini kalau kalian bisa lihat gua nge-share-nya jam 11. So ini ya gua jarang buka Facebook pagi-pagi. So ya ini gua pertama kali buka Facebook siang-siang. Dan lu bayangin buka Facebook lihat malah disambut kayak begitu. Fun banget kan hidup gua. Fun kali sumpah, baru buka Facebook malah disambut berita kayak gitu. Kayak gini apa kayak pagi ini bangun pagi disambut kayak gini kan bagus sih, tahun bahagia ya kan. Sumpah. Nggak tahu sih gue sumpah. Please jangan Rosalia, please jangan Rosalia. Gue nggak tahu mau bilang apa kalau misalnya Rinko yang isi suaranya bukan Canon, gue nggak bisa ngomong. Please janganlah, masaan 2 kali mau kehilangan keyboard kita. Udah sekali loh, dulu sekali, ini 2 kali, mau berapa kali, mau 3 kali Rosalia kehilangan member, diganti terus, udah stres, pala gue stres. Gak bisa kan damai kayak band lain gitu Rosalia? Tak ada masalah, nggak tahu lah. Kayaknya band sebelah, kayaknya 3 lain damai aja sih, gak ada ganti member. Cuma Rosalia ada aja ya. Yuri sih disuruh orang tua, kok nggak salah sih. Kalian udah bagus banget sih itu. Kalau sini Seiyu Rinko sebelumnya gue lupa namanya. Sorry, gue terlalu banyak yang harus gue ingat namanya. Soalnya kalau kalian ingat dari Love Live aja udah berapa sih? Dari Muse aja udah harus ingat nama karakternya, harus ingat nama Seiyunya. Seiyu Muse aja aku udah banyak yang Belum lupa. lagi Aqua, ini juga So ya kalau misalnya gue nggak ingat namanya ya, gimana ya, gue pada dasarnya aja nggak bisa ngingat nama orang dengan cepat. Apalagi disuruh ngingat nama sebanyak itu ya. Kadang gue kalau ingat nama saya kan gue harus mikir loh, siapa sih. So ya, semoga aja Canon nggak berhenti juga dari Rosalia. Kalau berhenti juga gue angkat tangan semua. Gak tau sih gue mau bilang apa, parah sih. Apalagi lagu ini, lagu Rosalia yang satu album sama Firebird apa? Wah, lu kayak lagu. Lu udah berapa tahun lalu coba? Ringing Blow. Iya, Ringing Blow kan satu album. Ya lah. Ringing Blow satu album sama Firebird. Ringing Blow itu lagu yang fokus utamanya sama Rinko.
Dan kalau misalnya gak ada Rinko di ring belum, gue nggak tahu mau bilang apa. Iya kan main keyboard ya kan. Iya. I mean suara Rinko juga ada di situ. Ada sih. Dan lagu-lagu Rosalia yang sekarang itu makin lama makin banyak yang part-part member. Kayak Firebird kan ada yang bagian mereka nyanyi sendiri-sendiri solonya. Abis itu lagu baru yang mereka jadikan MF itu apa sih? Ya. Yang jadikan MF Seiyu bukan MF apa ya? Gua belum. Gua kan lupa namanya. Udah dengar sih tapi lupa namanya. Horizon gitu sih, ya kan? Iya. Gua namanya kayak gitu gua. Lagunya kalau didengar lagi bener. Pasti. Horizon. Gampang malah sebenarnya. Pak, gampang RR-nya. Horizon ini kan juga ada bagian solonya yang sendiri-sendiri. Makanya kayak gue bilang, dengan keadaan lagu Rosalia yang sekarang hampir di setiap lagu itu ada line up di mana membernya sendiri-sendiri, itu sumpah rasanya gue nggak tahu bayanginnya tampak jika ada satu Seiyu lagi yang diganti. Kalau misalnya dulu saat Yurishi sama Seiyu lamanya diganti, itu sedikit ada bagian lagu yang dinyanyiin sama masing-masing Seiyunya sendiri-sendiri. Kalau sekarang nggak ada. By the way kalian nggak bisa denger. Oh, ganti dulu. Gusir will hit me kalau gue tunjukkan itu. Ada. Wah. Mana bagian solonya? Sabar. Bentar ya. Udah lama enggak? Udah nggak ingat lagi posisi. Nih. Siapa sih lupa gua? Yuki ini siapa sih? Nama karakter dikasih Seiyunya Ridwan. Enggak cuma tahu nama. Ada kayaknya aku lupa. Aku tahu semua lima namanya. Oke, lupa lagi. Si pendek. sorry. Lu bayangin kalau bagian itu bukan si dia yang nyanyi. Beda banget suaranya berarti. Aina Aiba. Gimana kalau misalnya Rosalia tanpa kanan gua nggak tahan. Ampun Rosalia tanpa kanan nangis gua nggak tahan. Rasanya bukan Rosalia kalau misalnya member yang sekarang udah dikeluarin. Kenapa? Karena lagunya sekarang banyak banget yang ada bagian solo membernya nyanyinya. Kalau dulu kagak. Jadinya gua misalnya ada yang hilang karena mereka nyanyinya antara bareng atau memang si Yukina doang, si Aiba doang yang nyanyinya nggak terlalu ketahuan. Kalau sekarang misalnya ada yang keluar, bakalan ketahuan banget karena yang nyanyi bagian solonya udah pasti kedengeran beda. Gua dengerin musik aja. So ya, semoga aja enggak. Itu mimpi buruk sumpah, mimpi buruk banget kalau misalnya dia keluar juga dari Rosalia. Aku aja udah jujur aja. Minggu lalu di Kizuki minggu lalu kita nonton trailer apa di 4DJ Double Pixel Season 2. Dan sekarang gua udah hilang semangat gua untuk nontonnya, udah gak ada gara-gara udah denger kabar Seiyu si Kanon udah hilang. Gua udah hilang semangat, gua udah gak ada. Semoga season 2 masih dia. Kalau misalnya udah gak di like kemungkinan gua hilang semangat gua nonton. Jadi lo nonton gitu. Probably. Kalau penonton paling 2 tahun, setahun 2 tahun kayak biasa. Biasa lo. Iya. So ya. Nggak tahu sih, gua kesel. Berapa menit? 15 tadi 38. So, anime plagiat silakan. Ini tema dari Saiman, silakan Saiman yang mulai. Anime plagiat. Ya, untuk kalian yang awal-awal ya, mungkin berapa tahun, 2 atau 3 tahun ke belakang mungkin nggak tahu kan. Ya, ada sih anime plagiat. Ada nggak sih? Rame. Banyak. Dari segi apa sih bahas? Dari segi mana? Dari action. Itu paling banyak namanya action, romance. Apalagi satu lagi isekai. Yang paling populer jelas sih ini sih Rambut Kirito. Wah, jelas. Rambut Kirito udah kayak template copy pasta bagi gua. Makanya gua bilang dari segi game sama story, mohon maaf aja, sekarang Jepang udah ampas sih. Udah nggak kayak dulu bagus-bagus storynya, game-gamenya bagus-bagus. Kayak yang gua bilang di Kizuki minggu lalu, kalau dari segi game Jepang itu sikit-sikit turn based, item, card, item. Ya gitu-gitu aja. Gak ada ide-ide yang baru gitu loh. Kayak nggak mau maju, kayak gak ada inovasinya. Sedangkan story isekai, harem. Ya, gitulah. To be fair, bukan berarti gua nggak suka anime isekai. Bukan gua bilang anime isekai itu ampas. Enggak, banyak kok anime isekai yang masterpiece.
kayak Overlord, Lock Horizon, ReZero. Tiga itu luar biasa, itu masterpiece. No Life. No Game No, oh my god. Itu. Don't even start, man. Apalagi yang movie-nya. Kalian ibu zaman now, gua katain ibu zaman now belum nonton apa No Game No Life movie. Kalian gua katain ibu zaman now, sumpah. No Game No Life, itu the best of the best sih No Game No Life. Itu paling sedih bagi gua. Dari semua yang paling sedih itu paling terasa bang, anjir. Permintaan terakhir mereka itu, parah sih. Siapa sih yang nonton sebuah movie No Game No Life malah storynya sedih? Karena kalian kalau nonton serinya No Game No Life tahu lah storynya. Komedi kebanyakan cuy. Kebanyakan ini kayak ya ngitung gitu ya kan. Kebanyakan kalau scan komedi rame banget. Meanwhile movie-nya Drama. sedih banget cuy. Sedih sih. Sedih banget itu. Itu parah sih. Ya itu, zaman sekarang tuh gak ada anime seperti itu gitu loh. Kenapa? Semua animenya ya pattern semua gitu-gitu mulu. Sekali inovasinya inovasi apa? Contoh kan Ujo. Inovasi apa tai? Ini apa? Lapis real life. Itu inovasi apanya? Itu gimana anime idolnya? Ini find baru. Jadi kalau denger ke-trigger tapi fuck you, gua gak peduli. So, gua gak bisa ngeklik convert sensor ya, bodoh lah. So ya, Rapis Real Life itu kebanyakan kopas dari KB00 animenya KB48. So, gua gak peduli kalau kalian dari era sekarang, kalian mungkin gak akan pernah, soalnya KB juga anime style-nya juga tahun 2000 berapa, 10 kah? Mungkin kalian kalau yang sekarang mungkin apa sih? Coba aku cari KB0048 kapan rilisnya di sini. Cari aja. Buka lah, bentar ya. Coba cari tahun berapa. Makanya kawan, kalau misalnya KB di kopas dan banyak diambil dari EKB banyaknya ya orang nggak pada sadar nonton Lapis Real Life. Kenapa? Karena ya udah 10 tahun yang lalu. KB 48. Tuh. Zero ya. Itu kok ya tadi ngapain kok kasih 48? Itu 2012. Beda setahun sama Love Live kalau nggak salah kan, sama Love Live News. News 2013 kan, 2013 atau 2012 juga. Coba lah cari Love Live. Love Live. Harusnya beda setahun sih seingat gua. Live. Mana? Bisa. Loh, Bisa. Nggak nyatu. Enggak. 2013? Udah kan 2013 kan, beda 1 tahun betul kan. Ingatanku nggak bodoh kan, ingatan gua kadang waras. So ya kayak gua bilang, ini dari eranya Muse, beda mereka cuma setahun kayak gua bilang, tapi story tetap lebih jauh sih KBC. Kenapa? Karena konsepnya bener-bener bagus banget. Sayang banget di ending season 2 apalagi masih 1001 ininya. Ya, memang kan season 1 ada ininya. Misterinya banyak kali, sumpah. Yang bunuh ayahnya Nagisa masih belum dikasih tahu. Intinya hampir semua rahasia masih belum terungkap sih. Hampir semua rahasianya masih belum terungkap. Jadinya itu bener-bener anime yang gantungnya banget. Kalau misalnya mereka nggak ending season 2 dengan plot yang begitu ganteng, misalnya season 1 ending di situ, nggak terlalu banyak tanya gue. Masalah season 2 terlalu banyak misterinya yang mereka tunjukin di season 2, tiba-tiba gantung. Gak dilanjutin. Thank you so much. Itu kalau dilanjutin itu bakal jadi masterpiece sih. Keren banget itu. I mean season 1 sama season 2 aja udah masterpiece banget bagi gue itu story. Meskipun fans berat Love Live, gue nggak bisa serius. AKB tetap the best, tetap the top. Sorry. Dari story, dari musik, dari mana lagi coba? Masalah tema yang mereka ambil itu terlalu pinter loh. Siapa juga yang punya ide kayak gitu? Dan sekarang dikopi oleh Lapis Real Life. So. Mana ada yang sadar udah 10, ini 2000 berapa? 2022 udah 10 tahun dari 2012 udah 10 tahun. Mana ada banyak orang udah nggak tahu. Dan juga kebanyakan orang pada bodo amat sama Kopas. Kalau aku nggak sih. Kalau aku paling benci anime yang Kopas. Kalau Kopasnya ngejok nggak masalah. Kayak misalnya Gintama ya, itu apaan sih? Kopas ya bukan Kopas dari semuanya gitu. Itu parodi ngejok, jadi no problem. Kalau misalnya kayak Rapis Real Life nonton, aku nonton satu seasonnya mau muntah terasa kali. Julukan Supernova. Hello?
AKB ada Supernova, kok mirip ya? Sama tuh. Kok mirip ya? Dari storynya. Habis itu kalau menggunakan kekuatannya ada hukumannya juga. Iya sama. Kayak misalnya AKB kalau misalnya lu jadi Supernova dan lu pakai kekuatan lu sampai titik maksimal lu bakalan hilang. Tapi aslinya nggak hilang, udah dikebongkar di season 2. Hal yang terjadi aslinya mereka dipindahkan ke dimensi lain untuk nyanyi di ruang waktu tanpa batas supaya manusia nggak kehilangan harapan mereka terhadap perdamaian. Itu alasan aslinya nggak hilang sih. Kalau di ini Pelapis. kalau relapis kehilangan suara kan ya, iya kehilangan suara. So ya cek sama sih habis tuh pertama kali mereka live di season 1 relapis yang mereka terbang sana kemari itu mirip. itu mirip season 2 episode berapa yang di kota salju yang mereka live keleng-keleng supaya nggak ketangkep sama ini. Ketangkep sama apa sih musuhnya AKB yang mereka keleng dipisah jadi 2 grup. Mirip banget skinnya aja kayak gak ada bedanya skinnya cuy. Dan itulah. Aduh, jadi kayak meme Mr. Bean. Can I copy your homework? Yeah, but please change it a little bit so it's not obvious. But bagi gua obvious banget sih karena gua fans berat AKB series. I mean to be fair, gua bukan fans AKB real life. Gua cuma fans banget sama animenya. Karena kapan sih lu bisa? Kenapa? Itu kayak bener-bener inovasi yang luar biasa di dunia peridolan. Di dunia anime peridolan itu inovasi yang sangat luar biasa maju bagi gua. Tapi ujung-ujungnya terlantar. Itu kayak bener-bener sayang banget sih gue nggak pernah ngeliat sesuatu yang sebagus itu. So ya kalau misalnya itu lanjut itu bakal jadi sebesar Love Live, mungkin lebih dari Love Live. Gila lu apa ya? Nggak bisa, nggak itu kalau dilanjut kalah sih Love Live, kalah. Sedangkan yang real life-nya kayak mana coba cabangnya di luar negeri? AKB kan di mana-mana ada, di Indonesia aja ada. JKT48 itu cabangnya. 48 di mana-mana ada, makanya gue bilang gue nggak sanggup sih. Kayak gue bilang gue gak ngikutin real life-nya AKB series, cuman gue kalau anime gue akui itu benar-benar inovasi yang luar biasa di dunia peranimian, terutama peraniman idol itu benar-benar inovasi yang luar biasa maju banget. So ya gue gak akan nonton Ravis Real Life lagi meskipun season 2 atau apa, gue akan itu aja season 1 aja udah banyak gue skip mau muntah gue nanya. Kayak nggak tahan sih, gue asli nggak tahan, itu aja gue nontonnya karena lagi gabut, nah mau ngapain lah, gue main game semua udah dimain nih. Nah nampak anime idol gitu. Iya pun lagi apa sih live tak premiere itu di Muse, so ya gue tonton ujung-ujung malah kayak gitu muntah sendiri gue. So ya bagi gue kalau kalian mau start stand di Rapis Real Life ya serah, mau ngatain gue serah. Pada dasarnya gue ada di posisi kalian bunuh pun gak peduli, gue gak ada kehilangan apapun, gue gak punya apa-apa, gue terkenal, gue di posisi kalau misalnya apapun yang terjadi di gue gak rugi apapun. So ya fuck you guys, gue gak peduli, gue ada di posisi dimana view gue gak ngasih gue apapun, dimana kalaupun apapun yang terjadi gue gak rugi apapun. So gue ada di posisi gak rugi apapun, jadi no problem mau apapun gue bilang. So ya that's that. So anime masterpiece. Ya kayaknya ya anime yang terakhir pun udah panjang banget. Kurasa pas ini sejak. Siapa mau mulai? Saiman aja gitu. Masterpiece. Ya seperti yang kemarin. Tanjura. Beda. Anime apa lagi? Tadi mau kok jadi lari. Belum selesai pun plagiat. Apa yang mau kau bahas? Tadi jadi loncat ke relapis. Apa lagi yang mau kau bahas? Plagiat. Kan tadi belum sempat kita bahas. Nah, tadi kan tiba-tiba kan langsung loncat dari kita bicara ini, saya kan tiba-tiba loncat ke Rapis lagi gara-gara lu mention AKB. Nah, apa yang mau lu bahas sebenarnya? Lupa sebenarnya. Gara-gara tadi gua udah mendalam tentang AKB campur sama Rapis like udah pas itu. Ya itu salah satu contoh yang itu salah satu contoh yang paling nampak dari kami ya, tentang anime dari gua sih. Cuman kalau misalnya standarnya lu pasti banyak sih, banyak. Cobalah kecuali selain copy paste, isekai dan rambut kiri itu apalah yang mau lu bahas? Pasti ada banyak kan. Gua kebiasaan gua nonton anime, gua tahu story, tahu cerita atau lagu, nggak tahu judul. Kenapa lu masukkan ke topik semua? Itu masalahnya, gua terlalu banyak nonton anime yang sama patternnya, jadi gitu. Ya udah intinya kalau kalian nonton isekai itu kemungkinan besar ampas dah itu aja. Kenapa? Karena kalau anime apalagi rata-rata sih lari ke isekai. Kalau misalnya anime romance, kayaknya yang apa sih romance kopas, kayak misalnya Takagi-san sama Nagatoro itu nggak kopas, karena autornya sama. Jadinya nggak bisa, karena nggak kopas kan, autor sama ya. Kayak gila lu bilangin kopas autornya sama.
So ya, anime romance standar apa sih yang bagus? Standar romance. Eh, Romance apa nih? Pure, harem, komedi. romance komedi biasa yang bagus era ini apa sih? Apa? Kaguya sama probably. Kaguya sama dari era. Udah lama sih memang Kaguya sama. Iya sih, Kaguya belum, bentar lagi tamat ya, bentar lagi tamat emang. Gue belum ada nonton lah season 2, sumpah. Sakurazo bagus. Sakurazo gak bisa disebut era sekarang. Iya, iya, iya. Era berapa tahun yang lalu, anjir, gila nih orang. 2 tahun, 3 tahun lah, Sakurazo. Coba lo cari di bawah tahun berapa. Hah. Masa, udah nggak era sekarang itu. Sakurazo, era-era ini pun Gracia series pun. Ya Apa ya? kan? Sakurazo. Hah? 2013 nah era Love Live, gak percaya kau. Udah lama berarti ya? Udah lama era Love Live pertama rilis Muse. Nah, Kaguya sama lah berarti tahun ini. beda tipis sama Grisaya. Kan Grisaya beda 1 tahun sama Grisaya. Gak percaya kau. So ya kita langsung loncat aja ke anime Masterpiece probably, karena lu kehilangan apa yang lu bicara gara-gara lu tentang apa. Lu kayak ketawa. Lu suka kayak ketawa kenapa sih? Lu tentang apa sih mention rapis? Gua udah bilang jangan mention, males membahas tuh anime. Ya kan dia So ya langsung aja kita Masterpiece salah satu, mungkin kita bisa mulai dari ini. Wah. Ini anime underrated tapi story-nya mantap banget. Tapi kalau kalian gak suka harem, mungkin kalian gak akan suka. Tapi dikesampingkan haremnya, ini story yang bener-bener mantap sih. Apalagi? Apalagi? Kalau lama jelas, kalau romance lama kita Zura. Tajura Nakis. Iya. Nih tahun 2008. Kalian nyari romance drama yang bener-bener terasa, slice of real life-nya terasa. Ini dia. Tajura Nakis 25 episode if gua nggak salah ingat. Nah, mana sih? Mana ini? Ini 25 episode ya. So ya, ini anime jadul tapi gua pribadi nggak pernah peduli sama grafis anime, story bagus. I don't pretty much give a fuck apapun itu. Yang penting selama storynya bagus, meskipun tahun jadul nggak masalah. Ada lagi anime ini apa sih? Romance jadul, lupa gua. Apa judulnya? Himitsu gitu. Himitsu. Iya. Coba lo cek, start. Himitsu. Itu juga bagus sekali. Ini nah. Nogizaka Haruka no Himitsu, ini 3 season kalau nggak salah, 3 atau 4. 4 yang season 4 atau season 3 cuma 4 episode, itu penutup mereka kalau nggak salah, nikah kalau nggak salah. Ini masterpiece banget. Simon kurang belum nonton sih. Betul. Lo rekomendain dulu. Siapa bilang lu aja nanti. Kima dulu gue bilang. Saya ini dah Nogizaka Haruka no Himitsu, ini juga anime jadul. Tahun berapa sih ini? 2000 berapa tuh? 2008. Satu era. Atas saja masterpiece satu era semua ya. So ya, Nogizaka Haruka no Himitsu ini antara 3 season atau 4 season. Ini gue rekomen banget. Ini gila, cok. Gila. Gue pingin banget sumpah jadi MC-nya. Bener-bener hoki banget anjir. Tapi bagus, lo harus tonton. Cuma 12 episode kalau season, bukan 1 season 25 kayak Sakugan yang panjang kan. So ya, kita lanjut di Sakugan lagi. Sakugan dong. Inilah segmen kami. Sakugan salah tulis. Hanya kok 2 kali ya. Sakugan. Nah 3 season kan ya, 3 season. 2006 malah lebih lama lagi. 2005. 2005. Tamatnya 2006. Nah kan, mulai airnya 2005, tamatnya 2006. Benar kan, mereka kan mulai default. So ya ini 3 season. Season 3-nya itu battle-nya gak murahan, storytelling-nya bagus. Romance-nya mantep. Battle-nya gak battle murahan kayak anime isekai zaman sekarang. Oh my god. Ini masuk isekai kan? Hah? Enggak, dunia nyata. Ya kan dunia nyata. Dunia nyata ini, dunia nyata. Kan gue bilang kalau dibandingin sama battle anime isekai zaman sekarang pas. Ini jauh lebih bagus. Ini gila banget sih, battle seru banget. Karakter ya, skillnya ini mantep, inovasinya bagus, keren. Sumpah sih seru kali nih. 1 season 25 episode. So karena ini 3 season berarti 75 episode. So kalian bakalan puas ngikuti anime. Ini anime yang puas banget diikuti. Ini fun banget sumpah. Dari Simon apa? Dari Simon pasti juga banyak sih yang ingat. Wah.
Ini siapa sih? Yang Chunibyo, Sunebyo yang nomor 1 itu. Itu Hah? bagus kan? Apa sih nama judulnya lengkapnya? Chunibyo apa gitu? era ini sih masalahnya. Era jadul juga sih. Oh Soalnya ya, sih ada lah. 2012 era Love Live juga sih ini. Era AKB malah 2012. Sunebyo demo Koigashitai. Sekedar silakan saya, Bang. Kalau lo nonton openingnya, kok kasih ke orang, lo nggak bakal tahu tuh anime apa. Anime action. Anime action pasti. Biasa Kyoto Animation disuruh anime komedi, niatnya kebangetan berskin action ya. Kyoto Wah. Animation Nggak bisa ngomong. Kyoto Animation kok nggak bisa kerjain sesuatu dengan jelas. Disuruh anime komedi, anime actionnya malah terlalu niat actionnya. I mean, like what tuh? Tuh. Udah mana lagunya lagu action lagi, bukan kayak anime komedi. Endingnya at least komedi. Iya sih. Nih anime action coy. Anime action, tengok tuh, kan? Trailernya aja kayak anime action. Oke, gak usah lama-lama nanti kena copyright. Jadi berapa season? 2 kan? 2, movie 1. Mungkin 1. Oh yang gua spoiler dulu Beda ya. beda saya mana hampir kubunuh, sumpah pas SMK hampir kubunuh. Berani-beraninya dia nge-spoiler bagian terpenting dari movie-nya. Lu dari semua Gua sumpah man, aku sampai akhirat, sampai kiamat, sampai neraka, sampai surga gak akan kulupakan tuh man. itu gua nggak ada terlalu nikmat. Enggak man. Itu gua terlalu nikmat menjelaskan story-nya itu. Enggak man, sampai akhir hayatku gak akan pernah aku apa yang malaikat pun yang nyuruh lupakan gak akan lupain man. Itu dosa terbesar yang gak akan pernah gua lupain man. Gak akan pernah aku lupain man, gak akan pernah aku maafkan itu man. Gak akan pernah aku maafkan. Apalagi sih anime masterpiece. Jadi anime komedi yang apa tuh yang laki-laki sableng Dan sih dan Shirokokuse kan. itu karena fokus ke komedi nggak bisa disebut sih. Tapi keren lah animenya komedi tuh. Karena masterpiece, kalau mau disebut masterpiece mereka kalau bisa mereka benar-benar banyak cabang yang mereka kuasai. Kayak Chunibyo mereka cabang komedi dan romance. At least jangan satu, kalau misalnya ini kan Dansi kan memang banyak kan yang difokusin. Banyak. Memang cuma satu, cuma komedi doang tuh. Jadi nggak bisa dibilang masterpiece sih. Kalau misalnya komedi masterpiece, Working. Ya. Men, gue working kalau nggak, gue ongoing nonton working. Gue nonton working 3 season tuh kan. 3 season. Season terakhir ini spin off. Enggak, itu udah beda. Beda? Itu sendiri sendiri. Keren mas. Yang utama 3 memang 3 Tiga. season. Kalau sama satu movie, kalau working yang www.working itu spin off-nya yang sendiri, nggak itu. Nggak dimasukkan. Iya, so kalau kalian mau nyari anime komedi yang panjang 3 season, kalau mau ikuti ininya, spin off-nya juga seru sih, so ya ini working. Kalau yang www.working itu apa namanya tadi? Spin off ya. www.working alias www.working itu spin off, dan what the Kali nggak klik, dia hilang. Working. Enter. dan yang so ya ini 13 episode. Cara nengok seasonnya gimana? Gampang, tanda seru. Tanda seru itulah. Tanda seru yang dianya 2 biji, season 1 yang tanda seru 2 ada tanda kutip, season 2 yang tanda serunya 3, season 3. So, movie-nya endingnya di movie ya, by the way. Endingnya movie, sekarang info. Mereka nge-endingnya di movie. So, kalau kalian itu ya. Jadi kan kalau kalian nonton movie ya, tahu endingnya gimana? Ya, mereka nge-endingnya di movie, kalau nggak salah ini kah? Ya, ini movie Lord of the Takanas, probably ini. Bentar, gue coba. Coba ya. Ya cuma itu sih yang spesial. Atau bukan? Berapa durasinya masalah? By the way ini 49 punya menit. Ya kayaknya ini sih. Dan ranking juga tinggi. Dan by the way ini punya Ewan Soya. Eksekusinya bagus banget. Kalau untuk spin off-nya ini juga fun sih, Pak. Gua kayaknya bener-bener perlu banget rewatch working itu. Itu anime yang bener-bener fun. Komedi dapat, kesehariannya dapat, slice of life-nya dapat, romance-nya juga man. Keren. Gua pingin banget working dilanjut lagi. Tapi gimana story-nya kira-kira? Ya kan working kan story random. Ya malah kan story-nya ada yang udah nikah. I mean kayak working yang utama itu kan udah tamat. Nah, Kalau spin off ini kan cuman keseharian dan have fun doang dari cabang lain. Dan masih kalau misalnya mereka mau lanjut ya bisa, working mereka lanjut aja masih bisa sih.
Soalnya kan endingnya gak ada hal spesial. Nggak ada, biasa aja sih, standar. So, memang sih di endingnya udah kelihatan ceritanya mau ditamat, soalnya mereka udah kelihatan udah ada yang berpasangan. Wah. Gak kayak working yang biasa yang perlu 3 season sampai berpasangan. Kalau misalnya ini kan 1 season yang spin off ya udah langsung berpasangan. Udah ada yang berhenti kerja, ngambil kerjaan lain. Ya untuk apa? Yang favorit gue sih gadis yang suka bawa katana aja. Apa yang bocil sih? Oh, bocil itu. Suka salah nyebut nama. Takanashi tadi. Itu working utama ya. Working utama ya dia, Pak. Kalau aku working utama yang tukang numbuk. Ya itu yang sampai Takanashi itu. Iya, kalau spin off yang suka bawa katana kemana-mana itu lucu banget aja. Kau udah nonton kah spin off ya? Udah, tapi kayaknya karakternya lupa. Ah iya, yang bawa katana itu lucu kali sumpah, sama yang bisa nengok hantu itu lucu kali sumpah. Yang bawa katana kemana-mana itu seru aja. Ini dia yang bawa katana. Shiho namanya. Itu bawa katana kemana-mana lucu anjir sumpah, Pak. Kalau yang working awal yang ini yang kuning ya kan? Iya, yang working hour kan fokusnya menghilangkan. Ini ya si cewek tukang nombok ke apa dia anti dia terhadap laki-laki kan? Iya. Kan tapi yang persiawan kan ada juga yang pakai katana. Yang rambut kuning. Ada yang rambut kuning. Iya kan? Iya. Ntar ya kita tengok ya. Ada kakek. Ada. Mana? Nah ini dia. Ini satu lagi orang rambutnya yang apa kita kasih. Iya kah? Ya. Entahlah, tak aku yang kebalik. Entahlah. Ya intinya kalau kamu nonton silakan bagus. Wah, keren. Apa lagi? Kalau mau seri panjang probably Toaro masalahnya kalau kalian terlalu seriusnya nggak bisa nonton itu kalian. Soalnya ini banyak agamanya. Iya sih memang. Tapi Index. Tapi kalau misalnya kalian cuman benar-benar untuk story, benar-benar untuk ngikutinnya sebagai anime, ya ini fun banget. Oh, ini movie-nya. Toron Majutsu Index. Endimion oke saya. Ini gua suka banget anjir. Gua bulan lalu baru rewatch. Bulan lalu gua rewatch ini movie. Main. Gua cuma nonton ini lah, aku nontonnya skip lah kayak mana. Kenapa? Ya karena yang kalau punya kayak mana-mana. Gua nonton serinya belum tamat semua. Udah aku nonton Railgun. Terus aku udah nonton Accelerator. Soalnya movie ini semuanya ikut, tiga ikut. Nonton movie enggak ngerti aku kayak Si Tauma ikut. Soalnya pun di situ Chikaoroko aja kakinya udah luka, udah pakai kursi seorang. Si abis itu di situ Accelerator udah kawan sama Misaka Order, bajunya juga udah ganti, udah pakai ini alat ini. Kuatannya juga udah makin OP di situ. Udah berubah dan di situ pun nampak Accelerator lagi santai di rumah sakit sama si Misaka Sister santai baca buku. Makanya kok pusing nonton seri Toaro nih. Makanya tamatin dulu, tapi ya sih episode banyak sih. Banyak coy, 25 ya kan. Index berarti 75. Railgun juga udah 3 season 75 tambah Accelerator 12 episode berapa? Lagi nonton movie-nya. Iya, kalau belum nonton serinya, nonton movie-nya agak pening pala. Pusing. Nah, apalagi kayak Saiman loh, tiba-tiba Kaoroko kakinya terluka didorong kena sorong ini, udah duduk di kursi sorong seharian. Habis itu ada Accelerator yang nyantai. Udah enggak. Pada awalnya dia di jalanan. Iya, sekarang udah nyantai di rumah sakit, enggak kemana-mana sama Misaka Sister sambil baca buku itu di movie second-nya. Habis itu di situ ada Toma yang udah kenalan sama murid-muridnya si rambut merah ya kan. Awalnya gua nggak tahu Toma kan biasanya nggak ketemu sama itu aja sih Real. Sama tim Index kan. Makanya itu ini movie seru banget aja. Yang nggak banyak muncul si Accelerator dia. Iyalah. Banyak muncul di sini si Railgun sama bagian Index, bagian Accelerator dikit muncul. Di akhir-akhir kan. Iya, skin favorit gue itu. Yang ngancuri ini bar menara yang 3B itu. Yang siapa aja? Penyihir rambut merah kawannya si Toma. Habis itu Misaka, si Railgun sama Accelerator kan bertiga. Yang tiba-tiba datang siapa itu? Accelerator ya tiba-tiba datang yang ngasih pesannya si ini Misaka Sister, si Accelerator gak mungkin ngomong. Orang pada mikir satu lagi siapa yang mutung gitu. Soalnya kalau Accelerator yang ngomong nanti ketahuan siapa yang bantu terakhir. So itu kan bagi 3. Langsung hitung mundur. 1 si siapa dulu itu?
Oh ini dulu yang api, baru 2 railgun, baru terakhir. Accelerator yang paling santai. 3. Pakai tongkat deh tuh. Orang ini loh, kok maksud lagi sampai ngapain? Gitu kan? Ope tadi lah mati gua. Yang lain kesusahan main accelerator, santuy. Sendiri bola itu. Si Misaka dibantu sama pasukan Misaka Sister. Si rambut merah dibantu sama murid-murid dia. Main accelerator. Solo bos, solo. Santai aja mana? Santai aja pula. Yang lain 1, 2, accelerator. 3, cik. Wait what? Duh. Kayak karakter jahat gitu tiba muncul gitu. Main accelerator awalnya jahat, tapi sekarang setelah terbully sama Toba berubah. Aku jadi suka banget sama accelerator yang sekarang. Apalagi accelerator yang di ini. Yang di apa Light Novel yang sekarang. Light Novel udah masuk New Testament ya. Itu accelerator jadi apa sih? Jadi apa sih, ketua atau apa di Kota Ekonomi, lupa gua. Gua panjang tuh seri indeks panjang. Iya. Season 3 jadi ampas gara-gara nge-skipnya jauh banget, loncatnya jauh banget. I mean, kalau misalnya kalian nggak peduli sama berapa banyak yang diloncat, itu keren. Cuman kalau kalian lihat LLN, itu yang diloncat itu kayak berapa buku itu diloncat. Berapa volume diloncat mereka langsung. Makanya di season 3 langsung unlock skornya jadi 6. Karena banyak. Soalnya kalau misalnya kalian ngikut dari kekerenan, itu keren. Kalau kalian nggak ngikutin Tapi kalau kalian nggak tahu story-nya, tapi kalau kalian mengikuti story, like novel kan sadar itu yang di... Ini mereka langsung loncat ke satu volume sebelum New Testament. jauh. Iya jauh kali, makanya banyak yang ngamuk. Cuman kalau dari kekerennya keren. Keren sih memang keren. Habis itu ada Toaru Kagaku. Kalau kalian mau nanya urutannya sih, urutannya Kagaku pertama, indeks, habis itu indeks lagi, Kagaku 2, habis itu Railgun 3, baru Kagaku 3. Accelerator di antara situ carilah. Aku kasihan orang yang baru menonton. I mean kalau kalian nggak mau rumit, tonton aja per seri. Index tonton dulu 3. Rega tonton dulu 3, baru Accelerator tonton. Udah rangkum lah story-nya kayak mana. Baru terakhir movie. Soalnya langsung ketahuan kok. Soalnya kan pada dasarnya mereka rilis gak urut kok. Iya memang rilisnya nggak urut. Tapi kalau memang mau satu-satu ngurutkan, ya ikuti urutan. Contohnya kayak Toaru series yang paling baru, yaitu Toaru series Railgun apa T kan? Season 3. Itu kan ceritanya kan di tengah-tengah. Di tengah-tengah indeks sama indeks. Sedangkan indeks sama Accelerator udah 2. Iya. So kalian kalau usah nonton secara berurut, kalian tonton aja secara series. Kenapa dasarnya kalian pun tonton sekarang secara berurut, nanti seri berikutnya mereka kan nonton nggak akan bakal berurut. Nggak urut lagi. Mereka kayak apa sih? Monogatari. Kayak Monogatari, rilisnya acak. Tapi sekali kalian nonton, kalian tahu kok di mana posisinya di mana, langsung tahu. Tapi kalau kalian mau nonton movie, saran gue tamatkan dulu ya semua. Kalau nanti bingung. Soalnya itu movie-nya udah kemana-mana loncatnya. Wah, jauh. Itu movie-nya posisinya udah Railgun 2, Index 2. Railgun ini gue rasa udah Railgun 3 probably. So loncatnya memang udah jauh banget. So ya. Ya. Apalagi sih? Udah panjang sih ini, udah hampir 2 jam kurasa. Anime movie? Ada kah? Kimi no Nawa itu tetap sih the best of the best. Kalau menurut gua Makoto Shinkai tetap Kimi no Nawa itu the best. Belum ada sih Makoto Shinkai yang lebih bagus daripada Kimi no Nawa. Yang sebelumnya atau yang sesudahnya belum bisa ngalahkan. Ya, yang terbaru apa sih, Tenki no Kono? Ya. Yang sebelumnya itu apa sih namanya? Garden. Kalau Garden itu masih oke. Oke lah. Untuk anime yang durasinya cuma 30 menit tapi disebut movie, itu santainya. Angel Beat? Itu Maida. Itu seri. I mean kalau anime-anime yang kayak misal ini deh ya, The Garden of World atau Noa no Niwa. Ini anime santai, dan by the way ini kalau kalian nggak bisa ngerti hal tersirat dari sebuah anime, jangan tonton please. Karena kalian bakalan nggak ngerti. Ini story yang cuma bisa kalian ngerti kalau misalnya kalian bisa memahami sebuah anime tersirat. Soalnya ini gak ada tertulis sama sekali. Kalau kalian nggak tahu apa itu makna tersirat dan tertulis, berarti kalian nggak tamat bahasa Indonesia pas SMP. So kalian silakan balik ke SMP. So ya. Bakal SD itu terdiajari. Iya kan SD kayaknya belum, SMP tahu. Aku udah diajari cuy. Iya, kami belum SD kami belum. Kami SMP baru hal tersirat sama tersurat baru diajar SMP. Apalagi gue inget, gue SMP itu guru bahasa Indonesia gue
Sama kayak guru SMK kita cuk bacanya ketat kali cuk. Tapi lebih parah SMK. Bu ini itu lebih parah. Tapi tahu juga lah SD karena gua terlalu suka baca kan. Nggak tahu kesingkatku SD Jadi belum gua udah ada. ngerti. Kurikulum kita sama nya SD. Singkatku belum sih kurikulum. Tapi aku udah tahu itu maknanya apa. Aku udah tahu dari SD udah tahu juga. Cuman kalau misalnya diajari setahu aku SMP baru masuk daerah kami. Kalau sekarang kan udah tahu kami kurikulum sekarang kalian pakai kurikulum apa yang kita pelajari Iya, nggak tahu. iya, lah. iya. So ya, kalau movie apa lagi sih? Movie. Movie banyak sih kalau series buatan Maeda Atsuko kayak Angel Beats, abis itu apa lagi? Sherlock. Hah? Apa? Sherlock. 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 Siapa yang kira? Aku awalnya kira itu anime santai, tapi I mean to be fair di situ gua nonton itu ongoing. Nah, Simon belum kenal. Aku nonton ongoing di TV lagi masih malah dulu pas SMP di TV belakang. Pas masih pakai apa itu? Apa siapa itu yang Pakai channel lah gitu. Yang pakai apa subscription itu yang bayar per bulan ya? Apa sih istilahnya lupa gua. Parabola. So ya, gua nonton ongoing, Simon bahkan belum kenal. Dan gue jelas itu masih pertama, gue masih di awal-awal dunia anime, gue masih belum tahu yang namanya autor, penulis, seiyu gue belum tahu. Seiyu palingan Bayrim udah mendalam saat itu sih. Cuman kalau misalnya kayak autor sebuah anime kayak Maeda Atsuko apa ini gue belum tahu. So ya, dan ternyata berubah di episode berapa? Mulai episode 6 ya? Pokoknya udah mulai ketemu lah. Mulai episode 6 langsung zoom story-nya. Saat udah tahu apa kekuatannya. Welcome to the real hair. Habis itu kalau plastic memories. Man, plastic memories man. Entahlah nggak tahu. Sekian biang salah. Dinonaktifkan memori kamu. Just why? Mana lagunya keren lagi. Main lagu Maeda Atsuko anime yang dia buat sih top tier semua sih. Iya sih. Tapi kalau anime yang paling nangis gua pala Angel Beats. Ya. Kalau menurut dari semua anime yang paling bikin lu nangis parah mana? Aku Angel Beats. Ya. Plastic Memory sama Angel Beats. Plastic Memory sih gitu. Kalau aku Angel Beats episode 9. Yuki. Sekian baseball. Gila Lisa bener-bener pas banget sih. Bener-bener pas mereka milih Lisa Tapi nyanyi. awalnya kita nggak tahu kan siapa yang ngisi suara. Aku langsung tahu sih, aku udah tahu kok suara Lisa ketawa berlangsung. Awalnya gua nggak ngerti sih. Karena gua kan belum Iya, ngerti banget. Simon belum dalami dunia apa. Lisa pun paling dari Sao doang gua tahu Lisa. Kalau aku dari pertama kali shit. This definitely. Sama kayak pas kita main Tower of Fantasy, gue masih nebak-nebak, tapi tebakan gue kemungkinan besar selalu benar karena gue udah terbiasa. Kayak gue nebak pengisi suara MC perempuan Tower of Fantasy, gue nyoba, kayak sih, probably Sakura, ya probably ya, dan ternyata betul kan dia. Karena gue pertama kali denger pak nebak-nebaknya kayak gitu, Lisa, iya probably her, dan ternyata benar. So ada dua versi tuh, versi Lisa sama versi anime kan. Ya, versi anime yang apa? Yang mana sih yang satu lagi? Iya, intinya ada dua versi sih. Yang sama yang gede terus satu lagi kan bocil, Lisa kan jadi bocil kan? Iya. Dan itu Angel Beats sih. Dia sih punya dua ending dalam satu anime. Maksudnya? Kan di awal kan ada kan kayak prolog sedikit. Kan? Yang double ending ya. Double ending. Mereka sengaja masukkan satu alternatif ending di mana kalau si MC-nya nggak keluar. Nggak keluar. Habis itu yang terendingnya yang asli dia yang dia tinggal dunia itu. Yang asli dia yang keluar, yang ketemu lagi sama ini yang scan sebentar itu yang ditunjukkan belakangnya doang. Aku tetap aku endingnya sedih memang setelah ngetahui fakta. Apalagi pas perpisahan sendiri-sendiri yang dikasih ini apa kayak ijazah gitu ngilang satu-satu depan mereka. Kelulusan lah gitu. Kelulusan itu juga sedih. Tapi paling parah sih scan Yuki itu paling parah yang baseball. Apa yang paling sedihnya yang di scan tunjukkan mereka ketemu nggak sengaja dari baseball yang nyasar ke kaca rumah sakit ngomong-ngomong jatuh cinta sampai nikah rupanya. siapa si laki-laki tetap menerima meskipun si Yuki nggak bisa jalan seumur hidup sampai mereka besar dewasa tua tetap didorong dia itu impian luar biasa. Nggak tahu aku mau bilang apa itu bagi gue yang paling parah daripada endingnya. Kenapa gitu loh gak tahu juga gue ketawa kayak mana lanjutannya. Ada ke game-nya? Hah? Enggak ada.
sangat kayaknya Angel Beat berdasarkan game deh. Kalau ada kita bakal ada Angel Beat. Angel. Steam. What the? Steam. What the? Steam nggak ada. Jangan pakai keyword Steam. Walaupun nggak Angel mau, Beats. bisa jadi pun nggak masuk ke ini sistem global. Saya ingat gua ada deh, kayaknya berdasarkan VN deh, kalau nggak salah ya. VN. Ah kan? Visual novel dapat by K. Nah, berarti ada kan? Ada. Nah, for Windows kok. Berarti nggak harus nyari lagi lah, memang. Oh, ini ada nih. Tapi first bit doang. Ada beberapa bagian dehnya, kalau nggak salah. So, ya berarti beneran dari game. Masalahnya kalau nggak ada Steam, mimpi buruk sih. So, ya storage gua penuh. So, udah cukup panjang sih kalau kalian mau nyari apa anime masterpiece ya gitulah, ada banyak intinya. Ya kami udah bilang sebagian, masih banyak lagi. Ini juga udah 2 jam. Ini jadi kisu-kisu pertama kita yang durasinya 2 jam. So, bye. Gak mau bye dah. Bye. Gak mau bye. Salah keywordnya. Klik lah dulu. Sorry. So, yep. Bye.